of choice, sehingga kita harus berkonsentrasi terhadap narasi apa yang lagi happening di market. Dan ini memiliki tingkat ya sampai 50% untuk mempengaruhi ya keberhasilan ketika teman-teman melakukan trading di market altcoin. Kedua, ya ini adalah technical. Apa ini technical? Technical ini terkait dengan data historis harga di masa lalu, sehingga teman-teman bisa menentukan kira-kira di mana titik teman-teman melakukan pembelian ya, dan kapan teman-teman ini melakukan penjualan ya. Karena memang technical analysis itu sifatnya bukan untuk memprediksi, tapi mengantisipasi pergerakan harga. Jadi misalkan harga ada di range ini, saya akan melakukan pembelian. Dan ketika harga ada di range ini, saya ini melakukan penjualan. Itulah fungsi melakukan analisa teknikal. Dan ini memiliki tingkat keberhasilan ini sampai 30%. Ya, jadi meskipun narasinya bagus ya, tapi kalau memang harganya udah terlalu tinggi waktunya jual, ya kamu jangan membeli. Ya, karena itulah tingkat keberhasilan di sini mencapai 30%. Dan yang terakhir, ini adalah fundamental. Fundamental ini untuk menilai ya, apakah ini nilai intrinsiknya tinggi atau enggak. Nilai intrinsik itu apa? Nilai intrinsik itu adalah nilai yang terkandung di dalam projectnya. Jadi nilai intrinsik ini yang membuat project ini dianggap memiliki value. Jadi ketika nilai intrinsiknya ini jauh lebih besar ya daripada nilai pasarnya, ini berarti project ini under value. Nah ini jadi analoginya, fundamental ini seperti membuka ya isi semangka ya. Kadang semangka ini di luar ini terlihat sangat hijau ya, ini contohnya semangka. Tapi ketika semangkanya itu dibuka ya, itu belum tentu ya teman-teman, ini isinya ini merah ya. Jadi itulah pentingnya melakukan analisa fundamental, karena teman-teman jangan beli kucing dalam karung ya. Ketika teman-teman beli kucing dalam karung ya, yang ada teman-teman membeli barang yang sangat overvalue ya. Itulah mengapa teman-teman harus melakukan analisa fundamental. Nah, selanjutnya kita akan membedah ya bagaimana teman-teman ini melakukan narrative research atau melakukan riset untuk melihat narasi apa yang akan terjadi di market crypto. Jadi market crypto ini selalu memiliki ketergantungan ya, atau selalu bersinggungan dengan traditional market yang ada di luar. Jadi tech company di luar sana ini selalu memiliki kesinambungan dengan market crypto yang ada di dalam. Jadi itulah mengapa banyak teknologi yang di luar ini ditransformasikan ke dalam jaringan blockchain untuk kemudian disebut ya sebagai berbagai project Web3 ya. Dimana di sini ketika di luar sana yang diomongkan itu AI, ini pasti ada banyak project Web3 yang juga membuat project crypto AI. Jadi project AI tapi di dalam jaringan blockchain. Jadi ini contohnya ya, artificial intelligence in 2024 ya. Jadi the most important AI trend in 2024 ini dari IBM. Jadi teman-teman bisa menggunakan Google ya sebagai tools utama untuk kira-kira menjaring ya narasi apa sih yang hot, narasi apa sih yang happening di market. Jadi teman-teman bisa kurasi semua informasi, kurasi semua berita yang ada di Google ya untuk menentukan kira-kira narasi apa yang sedang terjadi di market saat ini. Nah ini misalkan topiknya ini adalah AI ya, atau artificial intelligence. Itu berarti token-token AI ya secara spesifik ini akan mengalami kenaikan. Nah kadangkala teman-teman juga bisa membuat yang namanya narrative calendar seperti yang dibuat official oleh Akademi Crypto. Jadi di Q1 ya kita ungkapkan bahwa spatial computing dan juga AI atau artificial intelligence ini akan menguasai market crypto, dan memang itu beneran terjadi. Jadi itulah fungsinya teman-teman jauh hari ya, mengkurasi segala informasi dari berita, dari news, dari report ya, dari jurnal dan berbagai informasi-informasi lain yang kemudian teman-teman satukan jadi satu untuk menentukan kira-kira narasi ini terjadinya kapan. Nah ini sebagai contoh ya kita bahas AI yang memang sudah terjadi di Q1 2024 kemarin, tapi nggak ada salahnya ini bisa kita bahas ya di sini. Bagaimana cara mencari koin AI-nya ya? Ini kan udah terjadi ya narasinya. Nah ini teman-teman bisa memanfaatkan berbagai platform basic crypto data. Jadi platform basic crypto data itu adalah platform yang menyajikan berbagai informasi dasar mengenai project-project crypto yang ada. Teman-teman bisa pakai CoinGecko, CoinMarketCap atau CryptoSlate. Balik lagi kita tidak berafiliasi atau tidak disponsori ya berbagai platform ini. Ini platform yang kita gunakan. Misalkan contohnya tadi kita lihat project AI yang akan mengalami kenaikan ya. Misalkan di sini udah jelas ya, top artificial intelligence AI coins by market cap. Jadi teman-teman bisa search di Google ya, misalkan AI coin seperti itu. Nah ini akan didirect ke CoinGecko
Gecko ya atau Coin Market Cap. Di sini kita gunakan Coin Market Cap. Nah, ini koin-koin yang di atas, ini koin yang memiliki kapitalisasi pasar yang tinggi. Ya istilahnya orang banyak masukin duitnya ke berbagai koin-koin ini. Pertama ini adalah Bitensor ya atau TAO. Kemudian ada Render, RNDR, The Grab, GRT, FET, Singularity Net, EGX, dan lain sebagainya. Semakin turun, ini semakin kecil kapitalisasi pasarnya. Itu berarti semakin tinggi pula risikonya. Jadi yang relatively ya safe risk atau risikonya ini relatif ketakar lah ya istilahnya. Ini ada yang di bagian-bagian atas ini. Semakin bawah, semakin turun ini semakin kecil banget ya market capnya. Sehingga ketika kamu membeli, ini potensi koreksinya ini jauh lebih tinggi daripada kamu membeli yang ada di atas-atas ya. Itulah kenapa fokus ke 5 besarnya ya. Dimana di sini 5 besarnya itu ada Singularity, Fetch.ai, GRT, Render, dan juga Bitensor atau TAO. Misalkan di sini kita akan bedah mengenai Singularity atau EGX. Nah ini bisa teman-teman lihat ya fundamentalnya dari Singularity atau EGX. Di sini market cap ya, di mana di sini market cap ini adalah perkalian antara circulating supply yang beredar ini dikalikan dengan harganya ini. Itulah keluar yang namanya market cap. Dan di sini teman-teman juga bisa melihat ya circulating supply dibandingkan dengan maximum supply-nya. Yang mana maximum supply-nya ini adalah 2 miliar koin. Dan yang keluar sekarang ini adalah kurang lebih ya 1,28 miliar. Jadi itu artinya ada sekitar 700-an juta lagi koin EGX yang akan keluar ke market. Nah ini kita udah tahu ya. Dan di sini kita bisa lihat ya untuk website resminya ya, bisa teman-teman lihat. Balik lagi kita juga nggak berinvestasi ke Singularity, nggak ada kaitan juga ya dengan perusahaan ini atau kenal dengan foundernya. Kita hanya membuat video ini untuk tujuan edukasi. Nah ini bisa teman-teman lihat ya bahwa project-project AI on blockchain ini altcoin ini memiliki visi dan misi yang berbeda ya dengan Bitcoin. Itulah kenapa altcoin ini adalah project yang memiliki utilitas-utilitas tertentu. Jadi bisa teman-teman lihat di websitenya ya, resminya ini bisa teman-teman cek di CoinGecko. Nah di sini juga teman-teman juga bisa lihat white papernya dari Singularity Net atau EGX. Di sini dijelaskan ya kalau di saham ini namanya prospektus ya. Kira-kira ini proyeknya seperti apa, kemudian roadmapnya seperti apa, siapa aja yang mengerjakan ini bisa teman-teman baca di white papernya. Nah selanjutnya teman-teman juga bisa melihat ya aktivitas-aktivitas on-chain lain melalui platform yang namanya token terminal, di mana di sini akan ada banyak sekali ya project yang mana teman-teman bisa gunakan ya informasinya untuk menganalisa on-chainnya seperti apa, ya kinerjanya seperti apa di dalam jaringannya. Contohnya ini Chainlink ya, kinerjanya lagi menurun dan lain sebagainya. Itu untuk meningkatkan teman-teman punya analisa ya. Balik lagi kita juga tidak disponsori ya oleh token terminal. Di sini hanyalah platform-platform yang kita gunakan. Nah, selanjutnya balik ke EGX ya. Di mana di sini kita lihat ya narasinya AI, kemudian fundamentalnya EGX ini juga lumayan oke ya, lumayan solid setelah kita melihat ya market cap-nya ya 1,1 billion dengan maksimum supply 2 billion. Jadi untuk naik 2 kali lipat ini masih sangat mungkin. Nah selanjutnya teman-teman bisa menggunakan platform TradingView. Sekali lagi kita nggak disponsori untuk mencari koin ya atau token yang mau kita analisa. Di mana kita tadi mau menganalisa EGX. Di sini kita bisa pilih ya salah satu chart dari EGX dan di sini kelihatan ya. Ini saya selalu sarankan gunakan time frame yang besar. Contohnya ini adalah weekly, bisa teman-teman gunakan untuk melihat lebih dalam. Jadi semakin besar time frame yang teman-teman gunakan itu tingkat validnya ini semakin tinggi. Nah ini bisa kita lihat ya, weekly chart dari EGX ini ada di area yang ideal membeli. Kenapa? Karena kalau kita misalkan tarik ya Fibonacci dan di sini, ini ada di area sekitar 0,5 dan di sini mendekati ya area beli dari EMA-nya ini. Jadi secara tren ini melakukan koreksi. Jadi kalau kita lihat di market itu adalah primary ya tren utama dan juga kemudian secondary dan juga ada possible melakukan primary lagi. Jadi di range ini ya kita bisa melihat bahwa ini adalah range yang ideal untuk membeli EGX ya atau Singularity. Jadi ini dia siap untuk membuat tren primary yang baru ya. Jadi ini lagi di secondary trend atau di tren yang koreksi ya istilahnya ya. Dimana ini adalah suatu pola ya atau kecenderungan yang mana kita bisa melakukan pembelian ya untuk EGX atau Singularity. Untuk melakukan pembelian ya ini bisa teman-teman gunakan salah satu platformnya adalah Indodax ya. Balik lagi nggak disponsori. Jadi Indodax juga salah satu yang
cek centralized exchange yang paling lengkap di Indonesia. Di sini teman-teman bisa lihat ya, ada banyak sekali list altcoinnya yang mau teman-teman beli. Ya ini misalkan kalau di sini adalah AGX tadi ya, bisa di search. Nah ini teman-teman bisa lihat, ini adalah market dari AGX to IDR, di mana kalau di sini misalkan saya mau beli ya Singularity atau AGX, misalkan saya mau beli 1 juta rupiah ya, bisa pakai market dan klik beli Singularity. Nah, order beli telah berhasil dipasang. Nah, ini semudah itu untuk teman-teman mau membeli altcoin. Nah, jadi ketika harganya nanti udah naik lagi, misalkan di $2 ya, ini saya bisa klik market instan dan jual 100% untuk saya melakukan take profit atau pengambilan keuntungan. Oke guys, jadi itu video mengenai cara membeli altcoin. Jadi harus teman-teman pahami bahwa altcoin ini adalah market yang penuh dengan risiko, sehingga satu-satunya yang bisa membatasi risiko dan peluang kerugian itu adalah kita sendiri. Karena profitnya juga buat kita sendiri, jadi kita juga nggak bisa nyalain orang lain atas keputusan pembelian yang kita buat sendiri. Dan video hari ini adalah murni untuk tujuan edukasi. Saya Khalil Masada dari Akademi Kripto. Sampai berjumpa di video selanjutnya.